Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Sri Utami dari kelas 2 CASP. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen dan hubungan antar fungsi manajemen. Pertama, pengertian fungsi manajemen sendiri adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henri Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu ia menyebut ada 5 fungsi manajemen, yaitu yang pertama merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 4. Di sini yang pertama ada fungsi planning atau proses perencanaan. Dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses penting, mengingat planning merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan ke depannya. Tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen lain tidak akan bisa berjalan dengan optimal. Di sini ada kegiatan fungsi planning. Beberapa kegiatan perencanaan dalam fungsi manajemen adalah yang pertama, menentukan tujuan serta target perusahaan. Kedua, menyusun strategi untuk mencapainya. Yang ketiga, menetapkan berbagai sumber daya yang mungkin dibutuhkan. Yang keempat, menentukan standar keberhasilan selama proses pencapaian tujuan tersebut. Di sini ada syarat fungsi planning. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan fungsi perencanaan dengan baik itu ialah yang pertama, adanya tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana. Yang ketiga, fleksibel, mengikuti perkembangan yang ada. Yang keempat, adanya keselarasan tanggung jawab dan tujuan di setiap bagiannya. Yang kelima, meliputi analisis di setiap detail pekerjaan. Keenam, memanfaatkan segala sesuatu yang ada secara efektif. Baiklah, di sini ada manfaat fungsi planning. Fungsi planning diadakan bukan tanpa tujuan. Setidaknya inilah beberapa manfaat proses perencanaan, antara lain yang pertama, memudahkan proses pengawasan. Yang kedua, menjadi acuan dan panduan dasar jalannya kegiatan. Yang ketiga, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Yang keempat, jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir di setiap sektornya. Proses planning. Biasanya proses planning dibagi ke dalam beberapa tahap, yakni top level planning. Merupakan perencanaan jenjang atas yang mengajukan panduan umum, pengambilan keputusan, rumusan tujuan, hingga petunjuk penyelesaian secara menyeluruh. Perencanaan dalam tahap ini bersifat strategis dalam menekankan pada tujuan jangka panjang organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada mid-level planning. Merupakan perencanaan jenjang menengah yang fokus dalam menyiapkan berbagai teknik yang akan ditempuh untuk mewujudkan rencana tujuan. Perencanaan tahap ini berada pada level manajemen menengah yang sifatnya lebih administratif. Selanjutnya ada low level planning. Merupakan perencanaan jenjang bawah yang mengacu pada aktivitas operasional perusahaan. Umumnya perencanaan jenjang bawah ini diambil alih oleh manajemen pelaksanaan dan lebih berfokus pada bagian cara menghasilkan. Di sini ada contoh ya, perusahaan A bergerak di bidang penjualan pakaian. Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan memperoleh profit dan mengenalkan produk dalam negeri. Strategi yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan promosi dan memilih bahan berkualitas untuk pakaiannya. Perusahaan A juga menentukan desain pakaian, warna, dan bahan yang diperlukan. Fungsi manajemen selanjutnya ada organizing atau proses pengorganisasian. Adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan memiliki guna merealisasikan rencana tujuan. Biasanya fungsi organizing dipakai untuk mengelompokkan seluruh alat, tugas, orang maupun wewenang yang ada untuk tujuan pemenuhan rencana. Proses pengawasan dilakukan oleh manajer secara mudah dengan memanfaatkan fungsi pengorganisasian. Manajer dapat menentukan anggota kelompok, penanggung jawab, hingga jenis klarifikasi tugas melalui fungsi organizing.
Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasinya meliputi sumber daya manusia seperti karyawan dan atau tenaga ahli. Sumber daya fisik meliputi seperti mesin, tanah, gedung. Sedangkan sumber daya operasional meliputi kebijakan, sistem informasi, merek atau brand. Di sini ada unsur fungsi organizing. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi fungsi organisasi. Ketiga unsur tersebut adalah yang pertama, kegiatan yang diorganisir dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Yang kedua, adanya implementasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama. Di sini ada kegiatan fungsi organizing. Untuk mewujudkan fungsi pengorganisasian baik, berikut beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. Antara lain, yang pertama ada menyeleksi, merekrut, dan memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada menyesuaikan posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan tugas serta mengalokasikan tenaga kerja sesuai prosedur. Yang keempat, menentukan struktur perusahaan sesuai tanggung jawab dan garis wewenang. Di sini ada manfaat fungsi organizing. Setidaknya inilah beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan menerapkan fungsi pengorganisasian, antara lain, yang pertama ada tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing. Yang kedua, adanya transparansi, pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, ada pembagian tugas dan dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang keempat, setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing. Yang kelima, adanya manajer profesional sebagai pihak utama koordinasi seluruh kegiatan. Di sini ada contoh ya. Setelah menentukan sejumlah strategi, perusahaan A merekrut sejumlah karyawan dan tenaga ahli. Perusahaan ini juga mengelompokkan karyawan ke bidang mana saja yang diperlukan, seperti penjahit, divisi pembelian bahan, divisi promosi, dan lainnya. Perusahaan A juga membeli sejumlah mesin dan peralatan lainnya yang dibutuhkan. Fungsi manajemen selanjutnya ada actuating. Pengertian fungsi pengarahan atau direksi adalah kegiatan memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Secara teori manajemen, ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh pemimpin untuk mengarahkan anggota bawahannya. Pertama, memberikan orientasi tugas yang harus dijalankan. Yang kedua, memberikan petunjuk, baik petunjuk umum dan petunjuk yang khusus. Yang ketiga, mempengaruhi anggota bawahannya. Keempat, ada memotivasi anggota yang menjalankan tugas. Di sini ada tujuan fungsi pengarahan. Yang pertama, memprakarsai aksi. Yang kedua, ada sebagai alat motivasi. Yang ketiga, ada mengintegrasi upaya. Yang keempat, ada menyediakan stabilisasi. Yang kelima, ada penggunaan sumber daya dengan efisien. Yang keenam, kopin perubahan dan tantangan dalam fungsi pengarahan. Yang ketujuh, ada tingkah laku manusia. Yang kedelapan, ada hubungan manusia. Yang kesembilan, ada kepemimpinan. Ke-10 ada komunikasi. Ke-11 ada karakteristik pengarahan. Selanjutnya ada survival function. Selanjutnya ada continuous activity. Terus human factor. Selanjutnya creative activity. Dan 5 executive function. Selanjutnya ada delegasi function. Di sini ada contoh. Yang pertama, ada perusahaan A memulai proses produksi pakaiannya. Para petinggi perusahaan membimbing sumber daya manusia dan selalu memberikan motivasi. Semua ide yang telah dirancang sebelumnya diimplementasikan semaksimal mungkin. Fungsi manajemen selanjutnya adalah controlling atau pengendalian. Adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Di sini ada fungsi pengendalian dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan, menentukan dan menganalisa letak permasalahannya, berusaha mencari solusinya, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusia. Fungsi controlling juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi controlling, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila memang dibutuhkan. Kegiatan fungsi controlling. Berikut beberapa kegiatan yang biasa dilaksanakan dalam fungsi controlling. Yang pertama ada
klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan yang terjadi. Yang kedua, evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pembagian alternatif solusi atau penyimpangan yang ada. Yang keempat, untuk merealisasikan fungsi controlling dengan efektif. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada shareholding, penetapan waktu pengawasan sesuai dengan semestinya. Yang kedua ada routing, penentuan cara pengawasan yang diinginkan. Yang ketiga ada follow up, pencarian. Yang keempat ada dispensing, suatu perintah pekerjaan yang digunakan sebagai pengawasan. Ada 3 tipe pengawasan controlling. Yang pertama ada pengawasan pendahuluan, dirancang untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua ada pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan. Merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan untuk menjadi semacam peralatan atau double check yang telah menjamin ketepatan pelaksanaan kegiatan. 3. Pengawasan umpan balik, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Di sini ada contoh, setelah perusahaan A memproduksi pakaian dan menjualnya, mereka melakukan evaluasi. Ternyata masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya, misalnya kesalahan teknis saat produksi dan penjualan. Solusinya ialah mencegah hal itu terulang kembali dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. 4 elemen dasar dalam sistem kontrol. Pertama ada karakteristik atau kondisi yang akan dikontrol. Selanjutnya ada sensor, komparator, aktivator. Selanjutnya ada hubungan antar fungsi manajemen. Hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. Berikut hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Yang pertama ada hubungan perencanaan dengan perorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai aktivitas paling tinggi. Yang kedua ada hubungan perencanaan dengan pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Fungsi pengarahan meliputi penerapan unsur-unsur tersebut menjadi pengaruh. Yang ketiga ada hubungan perencanaan dengan pengawasan atau pengendalian. Perencanaan dan pengawasan saling berhubungan erat sehingga sering disebut sebagai kembar siam. Dalam manajemen, pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif dan sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Pengawasan juga menjadi bagian dari rencana baru. Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana harus dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi sebelum para manajer dapat menentukan hubungan-hubungan organisasi. Kualifikasi personalia yang dibutuhkan, bagaimana bawahan diarahkan, dan cara pengawasan yang diterapkan. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.